Halo semua, perkenalkan saya Cintanya Anita Rigan. Kali ini kita akan membahas materi mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian. Yang pertama itu, identifikasi topik penelitian. Memilih topik penelitian yang tepat merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penelitian. Topik adalah inti utama dari suatu pembicaraan, tulisan, atau karya seni. Topik merupakan hal pertama yang harus ditentukan sebelum memulai proses komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Berikut panduan lengkap untuk membantu dalam menetapkan topik. Yang pertama, ada temukan minat dan keahlian yang dimiliki. Yang kedua, pertimbangkan bidang ilmu yang dikuasai. Yang ketiga, carilah isu aktual yang penting. Keempat, pastikan topik dapat diteliti. Kelima, batasi ruang lingkup penelitian. Keenam, pertanyaan penelitian yang jelas. Yang ketujuh, tinjauan literatur. Dan kedelapan, konsultasikan dengan pembimbing atau ahli. Lalu, selanjutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan topik. Yang pertama ada orisinalitas, kedua bermanfaat, ketiga kemampuan penelitian, keempat ketersediaan data, kelima efisiensi penelitian, keenam kejelasan rumusan masalah topik, ketujuh ketepatan metode penelitian, kedelapan etika penelitian, dan yang kesembilan keberlanjutan penelitian. Selanjutnya ada sumber penemuan masalah penelitian. Masalah penelitian muncul sebagai isu atau permasalahan yang memotivasi dilakukan suatu penelitian. Sumber masalah dapat bervariasi, termasuk pengalaman pribadi peneliti di kehidupan sehari-hari atau lingkungan kerja. Selanjutnya ada beberapa sumber utama masalah penelitian. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi, yang kedua lanjutan atau perluasan penelitian, yang ketiga sumber kepustakaan, keempat forum pertemuan ilmiah dan diskusi, kelima observasi atau pengalaman langsung, keenam perubahan paradigma dan pendidikan, ketujuh fenomena pendidikan, dan yang kedelapan dedukasi dari teori. Selanjutnya, identifikasi masalah. Seperti dalam metode ilmiah secara umum, penelitian ilmiah juga harus dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan solusi. Sebelum memulai penelitian, langkah awal yang sangat penting untuk melakukan identifikasi masalah. Yang pertama itu ada merumuskan masalah pokok. Yang kedua, mempertajam dan merinci masalah menjadi lebih spesifik. Yang ketiga, membentuk hierarki masalah. Yang kedelapan, menentukan masalah yang akan diteliti. Dan yang kelima yaitu menentukan batasan atau scoping masalah penelitian. Selanjutnya tipe-tipe masalah. Yang pertama itu ada tipe keperluan mendeteksi penyebab terjadinya suatu fenomena yang merugikan atau menguntungkan agar gejala dan akibat selanjutnya dapat diatasi atau dipacu. Yang kedua ada tipe keperluan memperbaiki kesalahan yang tengah berjalan agar kelemahan-kelemahan yang ada dapat diatasi. Yang ketiga ada keperluan meramalkan akibat positif dan negatif dari suatu kebijaksanaan. Baru, langkah dini dapat diarahkan untuk menaikkan yang positif dan menghilangkan yang negatif. Yang keempat, ada keperluan mengkuantitatifkan strategi kebijakan yang masih konsepsional sehingga dapat menjadi operasional. Yang kelima, ada keperluan membuat pendekatan baru atau alternatif guna meningkatkan ketelitian pengukuran mengenai cara pengukuran yang telah dirumuskan oleh teori lain atau peneliti sebelumnya. Selanjutnya ada perumusan atau penentuan masalah. Beberapa kriteria untuk merumuskan masalah penelitian yang baik. Yang pertama itu ada rumusan masalah yang baik harus mampu dijawab secara komprehensif. Yang kedua ada rumusan masalah harus mengidentifikasi variabel dan menggambarkan hubungan yang terkait dengan penelitian. Yang ketiga rumusan masalah harus dapat diuji melalui analisis data. Dan yang keempat rumusan masalah sebaiknya didahului dengan latar belakang dan diikuti dengan tujuan penelitian. Selanjutnya menurut Sugiono, perumusan masalah dapat diklasifikasi dalam 3 jenis bentuknya yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Selanjutnya ada masalah penelitian menurut Silalahi.
Terdapat dua kategori sumber masalah penelitian, yakni sumber teoritis dan sumber praktis. Sumber teoritis mencakup masalah penelitian yang berasal dari teori atau tinjauan literatur yang ditemukan dalam berbagai bahan tertulis termasuk materi sumber sekunder pada buku, teks, dan materi sumber primer seperti monograf, jurnal, profesional, bibliografi, abstrak, atau statistik. Sementara itu, sumber praktis melibatkan masalah penelitian yang berasal dari pengalaman empiris, terutama pada penelitian terapan dan berfokus pada permasalahan konkret. Selanjutnya ada ciri perumusan masalah yang baik. Pemilihan atau penentuan masalah dalam penelitian memerlukan pertimbangan yang matang dan peneliti. Sebuah masalah dianggap baik jika memenuhi beberapa kriteria seperti berikut. Yang pertama, ada kontribusi memberikan kontribusi pada beberapa aspek. Kedua, orisinalitas tidak bersifat pengulangan terhadap penelitian lain. Yang ketiga, pernyataan permasalahan. Dan yang keempat, aspek kelayakan. Selanjutnya ada langkah-langkah perumusan masalah. Yang pertama itu diidentifikasi inti permasalahan, yaitu definisi masalah, tujuan masalah, dan pertanyaan peneliti yang signifikan. Yang kedua, menentukan ciri-ciri masalah penelitian yang baik, seperti beberapa ciri-ciri masalah penelitian yang baik yang perlu diperhatikan, seperti bentuk kalimat pertanyaan, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber masalah penelitian dengan beberapa sumber masalah penelitian yang dapat dipertimbangkan, seperti pengamatan, bacaan jurnal, atau laporan penelitian. Yang keempat, menjelaskan tujuan penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dan yang kelima, merumuskan masalah penelitian, yaitu pemahaman mendalam tentang topik, identifikasi pertanyaan penelitian utama. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan dari materi, di mana proses penelitian ilmiah harus diawali dengan penentuan topik penelitian yang tepat, relevan, dan layak untuk diteliti. Topik penelitian menjadi landasan utama dalam keseluruhan proses penelitian, karena akan menentukan arah perumusan masalah, pemilihan metode, hingga analisis dan kesimpulan penelitian. Topik yang baik perlu mempertimbangkan minat atau keahlian penelitian, kesesuaian dengan bidang ilmu, isu aktual, ketersediaan data, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Selain itu, topik penelitian harus memenuhi syarat orisinalitas, kebermanfaatan, kejelasan rumusan masalah, ketepatan metode, efisiensi, etika, dan potensi keberlanjutan penelitian. Selanjutnya kita membahas contoh soal. Soal yang pertama, seorang mahasiswa gizi melihat banyak ibu hamil di puskesmas mengalami anemia. Ia menuliskan rumusan masalah bagaimana hubungan tingkat asupan zat besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas X tahun 2026. Rumusan masalah tersebut sudah memenuhi salah satu ciri masalah penelitian yang baik, yaitu A. Berbentuk pernyataan umum, B. Tidak memerlukan variabel, C. Berbentuk kalimat pertanyaan yang jelas, D. Mengandung opini peneliti, dan E. Terlalu luas dan kompleks. Jawabannya yaitu C. Berbentuk kalimat pertanyaan yang jelas. Dengan pembahasan, masalah penelitian yang baik harus dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, singkat, padat, dan jelas. Pada kasus di atas, rumusan masalah sudah spesifik, menyebutkan variabel dengan asupan zat besi dan anemia, populasi ibu hamil trimester 3, lokasi dan waktu penelitian, hingga memenuhi ciri masalah penelitian baik. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Seorang mahasiswa ingin meneliti tentang gizi remaja di Indonesia tanpa menentukan variabel, lokasi, maupun tujuan penelitian. Dosen pembimbing menyarankan agar topik tersebut dipersempit agar dapat dikelola. Kesalahan utama dalam perumusan masalah tersebut adalah A. Tidak memiliki nilai penelitian, B. Tidak relevan dengan bidang gizi, C. Tidak singkat dan tidak dapat dikelola, D. Sudah terlalu spesifik, dan E. Tidak membutuhkan populasi penelitian. Jawabannya adalah C. Tidak singkat dan tidak dapat dikelola. Masalah penelitian harus relevan dan dapat dikelola.
Topik gizi remaja di Indonesia terlalu luas dan tidak spesifik, sehingga sulit diteliti secara sistematis. Peneliti harus mempersempit ruang lingkup dengan menentukan variabel, populasi, lokasi, dan tujuan penelitian. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang mahasiswa menemukan ide penelitian setelah membaca jurnal tentang hubungan konsumsi fast food dengan obesitas pada remaja. Berdasarkan bacaan tersebut, ia tertarik meneliti pola konsumsi fast food di sekolahnya. Sumber masalah penelitian pada kasus tersebut berasal dari A. Pengalaman pribadi, B. Informasi kebetulan, C. Wawancara, D. Bacaan jurnal atau laporan peneliti, dan E. Observasi lapangan. Jawabannya adalah D. Bacaan jurnal atau laporan penelitian. Dengan pembahasan, salah satu sumber masalah peneliti adalah bacaan jurnal atau laporan penelitian sebelumnya. Dari hasil membaca jurnal, mahasiswa memperoleh ide peneliti baru yang relevan dengan bidangnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian pustaka dalam menemukan masalah penelitian. Baik, sekian dari hasil materi kita hari ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali.